Dan selamat datang kepada seluruh peserta. Kita jumpa lagi di acara webinar pada malam hari ini yang bertema tips latihan untuk nyeri punggung bawah yang akan dibawakan oleh Dr. Teni Suryadi, SPKFR. Sebelum lanjut ke acara inti, saya akan menyapa terlebih dahulu kepada seluruh dokter yang sudah mengikuti webinar series dari Prospen Klinik dan peserta lainnya yang sudah setia mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk semua dokter dan peserta webinar pada malam hari ini berasal dari Surabaya pastinya, dan Serpong, Sidoarjo, Gresik, Malang, Jember, Jombang, Kediri, Blitar, Madura, Solo, Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Bandung, Bali, Singkawang, ada juga yang dari Pematang Siantar, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan, ada juga yang dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, Pekanbaru, Padang, Palu, Manado, Mamuju, Lampung, Medan, Sulawesi Selatan, Aceh, dan ini paling jauh ada yang dari Kairo, Mesir. Halo Kairo. Terima kasih untuk antusiasnya mengikuti webinar dari Prospen Klinik. Selanjutnya, saya akan menyapa tim dari Prospen Klinik Serpong. Selamat malam Pak Weli dan Bu Sherly, selaku manajemen. Selamat malam. Malam. Webinar hari ini akan dibawakan oleh Dr. Teni Suryadi. Selamat malam Dr. Teni. Dan moderator webinar pada malam hari ini dibawakan oleh Dr. Wahita Satyawati Darmanta, SPKFRK. Selamat malam Dr. Wahita. Selamat malam. Tak lupa juga saya ucapkan selamat malam kepada Bu Wina yang ada di Serpong. Selamat malam Bu. Selamat malam Mbak Ayu. Kita lanjut saja. Sebelum lanjut ke materi, saya harap untuk semua mikrofon dinonaktifkan karena untuk mikrofon dinonaktifkan agar acara berlangsung secara lancar dan tertib. Dan apabila ada pertanyaan, langsung saja ketik di chat room yang sudah tersedia. Jangan lupa sertakan nama, usia, kota asal, dan tambahan informasi sudah menjadi klien Prospen Klinik atau belum. Acara akan segera dimulai. Saya persilahkan kepada moderator, kepada Dr. Wahita, saya persilahkan. Terima kasih. Sebelum lanjut ya, suaranya Mbak Ayu pelan banget, apa di sini yang saya nggak bisa dengar dengan baik atau gimana ya? Volumenya jauh rasanya. Mungkin dok. Saya dengar. Apa di sininya ya? Suara saya jelas nggak? Jelas dok. Saya atur volumenya komputernya dokter ya dok. Ya, suaranya Mbak Ayu kok jadi pelan ya? Oh, dengar kok. Hah? Gimana? Tim IT. Nah, itulah. Tim IT. Jelas kok yuk suaranya dokter. Coba Bu Sherly ngomong Bu. Halo Bu Ayu, halo dok, selamat malam. Oke deh. Ya, jelas. Baik. Mungkin tadi Ayu agak jauh mungkin ya dok ya dari anu. Ya, rupanya mic di tempat saya yang ini. Oh, ya, oke. Jadi suara dari yang lain jadi pelan. Ya. Baik, selamat malam para peserta webinar. Senang sekali bisa bertemu kembali. Ya, setelah kita bersama-sama mengikuti 3 judul webinar menyangkut nyeri punggung bawah, tiba saatnya kita lebih tahu lagi kalau ingin melakukan latihan, tips latihan nyeri punggung bawah itu seperti apa. Itu yang kita akan dengarkan bersama malam hari ini. Karena ini sesuatu yang cukup detail, saya berharap betul-betul diperhatikan sehingga nantinya setiap peserta akan bisa memperoleh manfaat semaksimal mungkin dan bisa menjalankan tips itu ketika mengalami nyeri punggung bawah. Terkhusus untuk saudara-saudara atau sejawat-sejawat yang dokter, sekali lagi kami men-setting webinar ini untuk awam. Jadi mohon maaf kalau penyampaiannya memakai bahasa yang lebih sederhana. Mudah-mudahan dengan demikian bisa ditangkap
dengan lebih baik oleh seluruh peserta webinar. Baik ya, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja mempersilakan Dr. Teni untuk menyampaikan materinya. Silakan Dr. Teni. Baik, selamat malam Dr. Rahita. Terima kasih atas kesempatannya. Halo sobat semuanya. Kedengaran suara saya ya? Dengar dok. Jelas dok, jelas. Kedengaran ya. Jadi malam ini kita bertemu kembali dalam webinar seri keempat dari serial nyeri punggung bawah. Tentunya udah nggak sabar ya, gimana caranya melakukan tips-tips supaya latihannya tetap aman, tetap sehat, dan juga apa yang sudah dipelajari dari yang kemarin-kemarin, baik penjelasan dari Dr. Rahita maupun saya ini bisa diaplikasikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai, namun sebelumnya seperti telah dijelaskan, semoga acara ini walaupun untuk awam bisa bermanfaat juga untuk dokter-dokter semua ya. Oke, saya mulai share screen-nya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama tips latihan pada nyeri punggung bawah. Nah, nyeri punggung bawah ini sekilas saya kembali ya, nyerinya ini adalah nyeri pada daerah punggung yang berada di antara iga atau tulang rusuk yang paling bawah dengan daerah bokong. Nah, jadi disinilah yang di daerah yang mengalami nyeri pada punggung bawah itu. Nah, tujuan latihan pada nyeri punggung bawah tentu saja supaya mengurangi nyerinya. Kemudian supaya kita dapat berfungsi dengan baik seperti sedia kala dan memperbaiki fungsi kita. Kalaupun tidak bisa sampai sedia kala seperti ketika kita mengalami nyeri tanpa nyeri atau kondisi yang benar-benar normal, mungkin ketika kita masih kecil atau mungkin kita mulai beranjak dewasa nggak ada nyeri sama sekali, paling enggak tujuannya latihan ini akan memperbaiki fungsi sehingga kita bisa bekerja atau beraktivitas seoptimal mungkin. Dan kemudian akan meningkatkan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi ya. Nah, sehingga performa otot pun menjadi makin baik dengan latihan dan dapat meningkatkan endurance atau kebugaran kardiorespirasi sehingga jantung dan paru kita dapat bekerja secara optimal. Nah, Dr. Rahita sudah sempat menjelaskan bahwa nyeri punggung bawah itu ada 3 fase, ada akut, subakut, dan kronik. Nah, tentu saja ini akan mempengaruhi juga jenis latihan yang dipilih, karena nggak bisa pada fase akut kita melakukan latihan yang ekstrim, mungkin itu akan melukai. Jadi, pada fase akut, latihan itu ditunjukkan sebenarnya untuk fungsi proteksi. Targetnya adalah supaya gejalanya terkontrol dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari namun yang sederhana aja ya, jika memungkinkan. Misalnya kita masih tetap bisa duduk untuk makan atau mungkin kita bisa melakukan aktivitas seperti kita bisa pakai baju ya, kemudian kita bisa mandi tapi sambil duduk ya. Jadi itu bila memang nyeri sekali, nyeri hebat, dan kadang-kadang memang fase akut ini pasiennya itu kadang-kadang sampai memerlukan perawatan rumah sakit bila memang nyerinya akut dan nyerinya sangat hebat. Tetapi kalau misalnya memang nyeri akut dan tidak terlalu hebat, mungkin dia berfungsi di sini latihannya untuk menjaga agar supaya dia tidak menjadi makin berat dan gejalanya dapat terkontrol bahkan bisa dikurangi. Nah, pada fase subakut, jadi latihan diberikan itu sebagai latihan dasar atau fase untuk mengontrol gerakan sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari tambahan dan melakukan aktivitas yang memang diperlukan dengan batasan tertentu untuk bekerja. Misalnya nih, kalau sudah fase subakut, kita bisa ngantor, tapi kalau berdiri ngantor jangan lama-lama gitu ya. Kemudian melakukan aktivitas sehari-hari. Kayak waktu itu dibilangin, kita boleh kok nyetrika, tapi nyetrikanya jangan banyak-banyak. Misalnya bajunya 2 keranjang, kali ini mungkin setengah keranjang dulu kita kerjakan terus istirahat dulu ya. Nah, kemudian fase kronik itu adalah fase yang ditujukan latihannya itu fase sedang dan fase lanjut.
Sehingga target perbaikan fungsionalnya adalah dapat kembali bekerja sampai ke kondisi optimal, melakukan rekreasi dan dapat berolahraga. Apa seperti olahraga yang seperti apa? Ya mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi di belakang saya akan bahas tentang olahraga yang dapat dilakukan. Ya. Nah, pada latihan itu ada beberapa tipe. Salah satunya adalah latihan kinestetik. Latihan kinestetik ini dibagi menjadi latihan pada fase awal atau fase proteksi, latihan dasar, dan latihan tahap sedang sampai ke tahap lanjut. Pada fase awal atau fase proteksi, maka gerakan yang paling aman dan paling dapat dilakukan adalah gerakan pelvic tilt. Awalnya itu dapat dilakukan secara pasif, kemudian aktif atau sebagian dibantu, dan juga dilakukan secara aktif. Dan kesadaran kita sangat penting supaya adanya kesadaran bahwa kita harus melakukan proper body mechanic. Artinya kita harus berada di dalam keselarasan tubuh kita, kesegarisan tubuh kita. Sehingga kita punya kelengkungan itu tetap optimal. Ada lengkung di daerah leher, ada lengkung di punggung atas, ada lengkung di punggung bawah, dan juga tidak terlalu berlebihan juga. Dan kita menempatkan sendi kita dan bantalan sendi kita di dalam posisi yang paling baik. Nah, itu perlu kesadaran atau body awareness. Sehingga kalau bisa, oh saya jangan terlalu membungkuk ya. Karena dengan membungkuk berlebihan, beban di tulang belakang saya akan diteruskan ke bantalan sendi saya. Jadi tambah sakit. Nah, inilah latihan fase awal yang sangat diperlukan. Kemudian, kita juga harus mempelajari gerakan-gerakan vertebra yang normal. Jadi misalnya kita kalau seandainya melakukan gerakan muter gini ya, kalau pas awal jangan jauh-jauh muternya, mau ekstrim ambil barang seperti itu, mungkin itu agak berlebihan dan dapat menyebabkan cedera lebih berat. Jadi latihan pada fase awal ini supaya kita tahu, oh ini alignment yang benar, oh ini posisi yang benar, tulang belakang kita berada di dalam posisi yang tepat, seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan latihan dasar, gerakan vertebra aktif yang terkontrol dalam berbagai posisi dan gerakan dinamik bebas nyeri pada saat beraktivitas. Jadi, pada saat kita melakukan aktivitas dengan adanya latihan kinestetik ini, maka kita akan dapat menyadari sampai sejauh mana kita tuh bisa melakukan aktivitas. Misalnya nih, kita mau mengambil gelas yang ada di meja. Meja itu agak jauh dari kita. Nah, kita jangan terlalu jauh sampai membungkuk ekstrim seperti itu, tapi kita mendekat sedikit, tapi kita masih bisa membungkuk. Nah, itulah latihan pada awal sehingga kita bisa membuat tubuh kita berada dalam posisi proper, bisa melakukan aktivitas gerakan tapi terkontrol. Nah, sehingga kita tidak nyeri pada saat melakukan aktivitas. Nah, kemudian kita akan melakukan latihan tahap sedang atau sampai ke tahap lanjut dan mengubah kebiasaan agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan posisi tulang punggung dalam kondisi normal. Jadi ini kita merubah persepsi kita sebenarnya. Kalau misalnya kita biasa nyetir, badannya mungkuk ke depan ya, taruh tangannya begini. Apa salahnya kita meletakkan bantal kita di belakang? Kita posisikan, oh saya ini berada di dalam keseimbangan, lengkung saya harus ada di belakang, jangan bungkuk. Kemudian kita berada di dalam kegiatan, kita tetap nyetir sih. Nyetir saya, kalau dulu saya 12 jam, nggak stop-stop, sekarang kita nyetirnya mungkin cukup 1 jam aja. Nah, jadi kita tetap melakukan aktivitas, dan kita tetap melakukan segala sesuatu dalam proper body mechanic di dalam tubuh kita. Inilah pengertian dasar terhadap kinestetik atau bagaimana hubungan antara sendi, antara satu bagian dengan bagian lain di tubuh kita ini bisa tetap berada di bagian yang normal. Nah, contohnya yang dilakukan adalah pelvic tilt exercise. Jadi, pada gerakan ini kita melakukan posisi terlentang, tidur, kakinya ditekuk ya. Kemudian letakkan satu tangan, bisa dibantu, tadi kan dibilang pasif ya. Jadi taruh tangannya, yang dilakukan terapisnya taruh di bawah. Kemudian dilakukan tekan punggung bagian bawah ya, bagian punggung bagian bawah itu tekan ke bawah. Sehingga ini akan melakukan gerakan pada punggung yang bagian bawah sehingga dia kena ke bagian yang bawahnya ya, tangan yang bawah yang membantu.
lalu tekan, ditahan, hitungannya misalnya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaksasi, ulangi sesuai hitungan lagi ya. Jadi ini dapat mengkoreksi kelengkungan yang terlalu berlebihan dan mempengaruhi juga posisi panggul kita yang terlalu menjorok ke depan karena berubah posisinya sehingga menjadi lebih baik. Nah, latihan yang berikutnya adalah latihan lingkup gerak sendi atau fleksibilitas. Jadi fase awal gerakannya ini stretching, tapi stretching itu adalah menarik maksimal sampai otot kita itu teregang, tapi syaratnya kalau awal itu harus bebas nyeri. Jangan sampai misalnya kita tarik segini ya, kita tarik. Nah, kemudian tariknya sampai berlebihan sampai sakit itu nggak boleh fase awal ya, sehingga tidak menyebabkan stres pada bagian punggung kita. Lalu fase dasar adalah kita boleh melakukan stretching atau peregangan pada posisi punggung yang nyaman, tapi kita sampai batas nyeri aja. Misalnya, tadi kan kita begini ya, kita begini, kemudian kita tarik. Segini udah sakit nih, jangan dipaksa sampai berlebihan. Itu artinya kita melakukan pada fase dasar. Kemudian fase sedang sampai lanjutan, kita boleh optimalkan sampai kita maksimal lingkup gerak sendi kita atau gerakan kita itu misalnya tarik kaki lutut ke dada. Maksimalnya misalnya 150 derajat, ibaratnya seperti itu. Awalnya kita tarik 30 aja karena sakit. Saya berikutnya bisanya 90. Oh ya, saya tarik 90 derajat. Berikutnya saya bisa sampai 150 kok. Nah, kita tarik sampai 150. Contohnya kayak apa sih? Yuk kita lihat nih. Nah, ini latihan fleksibilitas yang bisa dikerjakan adalah knee to chest. Nih gampang banget sebenarnya ya. Posisinya berbaring. Tekuk lutut kanan ke arah dada, tahan ya. Lalu kembali ke posisi semula, lalu ulangi. Lakukan gerakan yang sama pada tungkai kiri juga. Tadi kan yang kanan. Bisa juga pada kedua tungkai. Nah, ini tujuannya adalah otot punggung bagian belakang dan otot bokong ini teregang. Nih, contohnya ya. Jadi, di sini kita lihat. Nah, lihat. Lututnya ditarik ke dada ya. Ditarik, kemudian sampai tadi. Kalau awal dia tarik sedikit. Kalau fasenya dasar, dia sampai maksimal, sampai batas nyeri. Kalau misalnya udah bisa ekstrim nih sampai akhir, berarti dia udah fase lanjut, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Latihan untuk berikutnya adalah latihan untuk meningkatkan performa otot. Ini terdiri dari latihan stabilisasi atau latihan pada core muscle atau muscle secara keseluruhan, global muscle, latihan ketahanan otot, dan penguatan otot. Nah, itu apa sih? Kok baru denger ya namanya core muscle? Nah, kita lihat dulu ya. Jadi, pada punggung kita punya stabilisasi. Stabilisasi pada punggung kita dibuat oleh gerakan aktif yang aman pada tulang belakang kita yang distabilkan oleh otot-otot di sekitarnya. Nah, jadi ketika terjadi proses degeneratif ini akan mengganggu stabilisasi tulang punggung kita. Gerakan ini terganggu karena apa? Ototnya kekuatannya makin turun, kelenturannya makin turun, makin cepat capek ototnya ya, atau ketahanan ototnya makin rendah. Dan adanya abnormalitas juga kontrol saraf karena tadi kan dulu saya udah pernah jelasin di sampingnya tulang belakang tuh ada saraf loh, jangan lupa. Kalau misalnya sarafnya terganggu, waduh, daerah sana juga bisa ikut kacau ya. Nah, jadi kita melakukan lumbar pelvic stabilization exercise. Apa sih itu, Dok? Kok susah banget namanya? Nah, ini adalah metode untuk mengaktifkan otot-otot transversus abdominis itu, gampangnya itu otot perut. Ya, siapa yang perutnya buncit? Ya, ngaku. Kalau bagian depan itu transversus abdominis itu adalah otot yang melingkari bagian depan perut. Dan multifidus itu otot yang berada di samping-sampingnya tulang belakang. Nah, ini merupakan sebagainya ngikatnya tulang belakang kita, stabilisator pada bagian lumbal dari core muscle. Nah, tujuannya adalah supaya otot ini kerjanya seimbang depan belakang sehingga dia tidak menimbulkan goyang-goyang tuh, nggak stabil, jadi tidak menimbulkan nyeri. Ini nih, kita lihat gambarnya, susah-susah ya tadi ya. Lihat nih, siapa yang perutnya six pack ya. Nah, kalau one pack mungkin banyak, kalau six pack saya nggak tahu ya. Kalau sekarang ini kita lihat
di bagian depannya ini, yaitu tadi, ini ototnya ini ada yang namanya rectus abdominis nih. Nah, tapi yang transversus abdominis ini yang mengelingkarin di dalamnya nih. Itu panjang banget dari belakang sampai ke depan. Jadi kayak dia itu kayak lingkaran ya. Kenapa? Makanya dia penting karena dia menstabilkan. Kok kayak botol Coca-Cola dibungkus gitu ya. Nah, seperti itulah transversus abdominis. Nah, terus ini kalau kita lihat di sampingnya tulang belakang kita ini ada otot-otot kecil namanya multifidus. Tapi jangan lupa namanya botol ada tutupnya. Tutupnya itu diafragma. Nih, lihat botol ya. Ada tutupnya yang biru ini diafragma. Ini otot nafas kita ya. Dan juga ini. Ini adalah otot dasar panggul kita yang penting juga sehingga di dalam sini terjadi keseimbangan sehingga dia menjadi kuat satu sama lainnya saling mengunci, saling berhubungan ya. Nah, kita lihat mana sih tadi dok yang disebut Coca-Cola ini loh. Nih, botol Coca-Colanya dikelilingin nih pakai transversus abdominis. Di belakangnya multifidus. Nih lihat loh. Nih, ini tulang ya. Kalau sering makan tulang sumsum tulang belakang mungkin tahu nih apa sih ada kayak apa serabut-serabut ini loh ternyata namanya ototnya multifidus. Jadi dia yang ngikat supaya stabil. Kalau dia terganggu, ya korsetnya juga terganggu. Korsetnya siapa sih? Korsetnya kita, karena Tuhan ciptakan kita itu punya korset, ya. Korset alami kita adalah otot kita. Dan gerakan ini harus harmonis sehingga bisa stabil. Dan sekitar punggung ini tidak menimbulkan nyeri karena dia gesek-gesek, goyang-goyang. Jadi dia stabil ketika bergerak. Nah, latihan core and muscle itu apa sih? Nih contohnya cat and camel. Cat itu apa sih? Kucing kan? Dia kan kucing itu sering ada punuknya di atas kan? Kalau camel itu kan unta, dia ada punuknya depan belakang ya. Jadi pada saat inspirasi ya tarik nafas itu kita bikin badan kita kayak kucing ya, melengkung ke atas. Lalu pada saat ekspirasi abdomen perut kita ini ke bawah. Jadi kita jadi unta. Cuma disinilah kita bisa menjadi dua binatang dalam waktu bersamaan ya pada gerakan ini ya. Maksudnya jadi kita harus mengkoordinasikan gerakan otot punggung ya dengan bagian perut kita disertai dengan latihan bernafas. Karena apa? Otot pernafasan juga penting ya. Nah, ini contohnya nih. Kita lihat ya. Nih. Jadi kita lakukan nih gerakannya tadi jadi kucing ya, otot punggungnya, lalu kita jadi unta ya. Jadi kita melakukan dua gerakan sekaligus ya. Jadi dia koordinasi keduanya. Nah, kemudian kita lakukan juga latihan core muscle. Contohnya apa sih? Nih sit up. Sebenarnya siapa yang sering sit up? Banyak ya pasti ya. Ternyata sit up itu apa sih yang dikuatkan? Yang dikuatkan itu otot abdomennya atau otot perutnya, terutama yang tadi otot depan tadi ya. Nah, jadi pada saat posisi berbaring, tarik ke arah abdomen, lalu ulangin lagi ya, jangan lupa ditahan. Hitungannya bagaimana? Tentu saja ada resepnya. Setiap orang resepnya beda-beda karena dokter akan mengatur sesuai dengan yang kamu butuhkan ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini adalah suatu latihan menggunakan bola physio ball ya. Jadi di sini melakukan abdominal draw in. Terus kita duduk di bolanya, lalu marching. Marching itu seperti berjalan, jalan di tempat, kayak baris berbaris ya. Nah, tujuannya adalah seimbangkan otot-otot di sini, semuanya depan, belakang, atas, bawah, dan dikoordinasikan dengan bagian bawah. Karena kan kita berjalan pakai kaki kita loh, ya kan? Jadi kita harus seimbang semuanya. Jadi lakukan pelvic tilt posterior, makanya tadi yang penting banget, awal tadi kan udah jelasin tuh, pelvic tilt posterior. Lalu kita angkat lutut kanan, difleksi, panggul, tahan, lalu ulangi. Kayak apa sih dok? Bacanya bingung. Lihat, nih kasih. Ya, kita lihat nih. Nonton aja. Nih, kalau kita lihat tuh, dia gerakan kakinya, tapi dia harus posisikan duduknya tegak sehingga lengkungnya normal. Nih, di sini ototnya diatur yang tadi ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Yuk, kali lagi supaya jelas. Nih, ya. Jadi kita seimbangkan dulu, duduk di bola, lalu gerakan. Nah, kemudian latihannya apa lagi? Banyak ya. Salah satunya ini, supine breathing on physio ball. Jadi di latihan, tadi kan ototnya ini ya yang mau dilatih ya, depan, belakang, atas, bawah.
Jadi posisinya itu terlentang, ya, supine itu terlentang. Lalu letakkan kedua tungkai di atas bola, ya. Bola ini tinggi dengan posisi lututnya lurus, tangannya di samping. Nah, kemudian kita lakukan abdominal draw in atau kita gerakan nih bagian otot bawah ini seperti pelvic tilt posterior, angkat bokong, lalu tahan, ulangi. Kayak apa sih, Dok? Nih, kita lihat nih, ya. Jadi, nih diangkat badannya, ya, tapi sini pakai bola, ditahan, tapi kita lakukan juga gerakan di sini, ya. Nah, sehingga gerakan ini menurut saya nggak gampang. Jadi jangan coba-coba lagi sakit pinggang, sakit akut, langsung gerakan ini. Tambah mateng sakit pinggangnya pasti. Karena ini ada urutannya, ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Kita harus melihat kondisi kita udah siap atau belum untuk melakukan latihan ini. Nah, kemudian latihan penguatan otot dan endurance otot itu memang tadi saya bilang ditingkatkan bertahap. Ada tahapan-tahapannya dengan bagaimana menghitungnya, frekuensinya. Misalnya pertama bisanya 2 kali aja, Dok, 3 kali aja, lalu lama-lama 6 kali, lalu lama-lama 10 kali, ya. Intensitasnya itu berarti dia hitungannya, hold-nya. Misalnya, pertama saya hitung sampai 3, Dok. Kemudian saya bisa hitung sampai 10, ya. Durasinya berapa lama? Mungkin saya bisa melakukannya awalnya 5 menit. Kemudian saya bisa kerjakannya mungkin 10 menit, Dok, gitu ya. Dan penguatan otot ini, lumbar extensor strengthening itu dapat mengatasi adanya penurunan massa otot. Karena kita semua ini pada dasarnya kalau nggak digerakin diem-diem aja, ototnya itu jadi kendor, ya, benar ya. Kalau orang kelamaan tidur, ya, perhatikan ototnya jadi kendor, ya, sama. Kalau tubuh kita tidak bergerak dengan optimal karena kita sakit pinggang, sakit punggung bawah, massa ototnya itu paling rentan untuk menjadi kurang, ya. Terutama di bagian tadi, bagian punggung, yang punggung tadi, ya, dan bagian otot-otot kecilnya. Nih, lihat nih. Ini adalah satu latihan penguatan otot nih, strengthening, ya. Nah, di sini kita lihat dia angkat ke atas sehingga ini tegang semuanya, tarik semuanya sehingga ini harus di strengthening. Kalau orangnya belum kuat dia nggak akan bisa. Dia pasti jatuh lagi, ya. Jadi ini adalah satu latihan penguatan otot dan makin lama dia makin tahan lama. Kayak baterai kan ada kuat dan tahan lama, ya. Energizer ibaratnya itu salah satu merek aja. Tapi intinya makin kuat otot kita dia makin tahan untuk melakukan aktivitas sehingga dia tidak cepat capek. Nah, kemudian back extensor ini posisinya tengkurap, lengan lurus, angkat kepala, dada, serta lengan posisi lurus ke atas. Tahan, lalu kembali ke posisi semula. Ulangi sesuai hitungan. Ini penguatan otot punggung bagian atas. Nah, latihan aerobik bisa juga diberikan. Latihan aerobik bentuknya apa sih? Salah satunya nih gambarnya berenang, ya. Low impact artinya tidak membebani tulang belakang kita itu berlebihan, tidak membebani pada bantalan sendi kita berlebihan. Berjalan boleh, tapi jalan sampai lari itu sulit, ya. Kalau misalnya lagi sakit, suruh lari pasti sakit banget. Kemudian sepeda statis bisa tapi diatur, berenang juga bisa. Ini juga yang paling aman biasanya dan bisa juga latihan ini kita lakukan dengan hidroterapi atau di dalam kolam renang tapi terukur semuanya, dilakukan dengan pengawasan dan dengan panduan latihan. Ya, berapa lama? Lamanya bisa 20-30 menit, 3-5 kali per minggu. Ini kalau dia udah optimal. Kalau awal-awal biasanya kita akan turunkan waktunya. Ingat nih, jangan dilakukan pada nyeri berat. Nah, keuntungannya apa sih lakukan latihan aerobik? 1, nyerinya bisa berkurang. 2, menjaga mobilitas atau gerakan-gerakan dari tubuh kita, sendi-sendi kita, dan fungsi tulang punggung kita menjadi lebih baik atau optimal. 3, yang kegendutan berat badannya bisa turun, ya, dan juga dapat menurunkan tekanan berlebihan pada struktur tulang belakang dengan adanya berat badan yang menurun. Kemudian, kalau kita lakukan latihan, otomatis peredaran darahnya lebih lancar, sirkulasinya lebih lancar, dan juga ototnya jadi lebih nggak kaku. Dan meningkatkan produksi endorfin, atau dia yang bikin kita senang, bikin happy, ya, itu keluar kalau kita olahraga aerobik. Dan itu menyebabkan kita kurang sakit, kita nggak cepet bete, nggak cepet marah, karena nyerinya itu kan bisa aja bikin kita bete, ya. Nah,
Ini adalah salah satu keunggulan dari klinik kami karena kita mempunyai alat yang advance namanya VertoTrack dengan DBS. Ini kita bisa melakukannya pada klien yang membutuhkan terapi pada tata laksana nyeri punggung bawah, dan kita lihat kenapa dia lebih unggul. Nah, karena dengan adanya VertoTrack ini kita bisa melakukan traksi atau peregangan dinamik, kita bisa atur nih kanan kiri berapa yang kita butuhkan, kemudian kita bisa tekan juga di sini ya. Dan tadi dilakukan kombinasi dengan treadmill sehingga bisa mendapatkan latihan seperti latihan aerobik yang tadi saya sudah jelaskan, peredaran darahnya menjadi bagus, tekanan antara diskusnya menjadi lebih turun ya, ototnya menjadi lebih kurang spasmenya atau enggak kaku, kemudian otot-ototnya juga kita kuatkan, kan kita latihan berjalan ya, sampai ke tungkai bawahnya juga menjadi makin kuat. Dan kalau kita berjalan, kita lakukan kombinasi dengan latihan pernafasan, ini juga akan memperbaiki juga otot diafragma kita dan pernafasan kita. Dan dengan adanya DBS nih, pressure-nya bisa dikontrol, kita stabilkan daerah lumbal, dan ada proprioceptive feedback. Artinya gini, proprioceptive itu adalah reseptor regang, reseptor regang raba rasa yang ada di sendi kita. Nah, dengan adanya ditekan seperti ini, sesuatu yang kurang, yang memang kurang bermasalah karena dia cedera, bisa diperbaikin juga sampai ke inputnya ke otak kita. Sehingga itu bagus banget ya. Sebenarnya itu memang bagus banget. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dosisnya. Kenapa? Karena nggak bisa cukup kita lagi sakit pinggang, suruh jalan begini ya, nanti tambah sakit ya. Tentu saja kita atur ya. Dan kita menggunakan traksi dinamik ini dapat diatur sesuai kebutuhan, melawan gravitasi, dan menyerupai kondisi fungsional pada saat kita beraktivitas, dan dapat dikombinasikan dengan latihan postur. Kenapa? Pada saat kita pakai alat ini, kita berjalan, kita lihat kaca nih. Kita ada reseptor kita di otak ini, oh saya jalannya bener loh. Kita lihat ke kaca ini, kita benerin pola jalan kita. Itu akan baik sekali untuk melakukan aktivitas berikutnya. Karena kan kita pasti kembali kerja, kita pasti kembali beraktivitas. Kita nggak cuma diem-diem aja, tiduran aja ya. Nah, selanjutnya adalah latihan koreksi postur, tapi saya punya sesi khusus nih, spesial buat buat semuanya, karena memang kita ada spesial latihan koreksi postur nih, kita bahas tentang hal ini. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Nah, jadi dari semuanya itu hati-hati. Karena apa? Kita tuh punya red flag ya. Lihat benderanya udah merah, nggak ada putihnya, bukan bendera Indonesia ini ya. Jadi red flagnya itu kalau misalnya jatuh, trauma, nggak tahu ujuk-ujuk patah tulangnya, kanker, udah nyebar ke tulang belakang, penyakit autoimun ya, atau penyakit misalnya dia ada penyakit-penyakit yang mengenai daya tahan tubuh kita terganggu, infeksi, tahu-tahu ada TBC di tulang, defisi neurologis berat, misalnya langsung lumpuh atau dia berat banget, dia nggak bisa jalan, jangan ya, hati-hati karena ini bisa bahaya. Nah, sekarang persiapan latihannya kita harus melakukan penilaian dulu kita ini di mana. Kalau kita tidak nyeri, oke-oke aja, nggak apa-apa. Nyeri ringan, nggak apa-apa ya. Nyeri yang mengganggu, udah mulai hati-hati. Nyeri yang menyusahkan, nggak usah deh. Kalau saran saya, stop di angka 4 atau 5. Ini ntar dulu. Kalau 6 boleh, tapi kita berikan nih tadi kan ada latihan kinestetik, fleksibilitas. Kalau disuruh latihan strengthening atau penguatan di sini, waduh, nanti lama-lama kliniknya penuh karena jadi tambah sakit ya. Jadi hati-hati kalau melakukan latihan pada saat kita lagi nyeri hebat. Tapi kita bisa atur. Karena itu makanya resep yang diperlukan adalah dari dokter. Nah, bagaimana kita mengevaluasi pasca latihan? 1, setelah latihan, saya ini sakit nggak? Tambah sakit nggak? 2, ada kram nggak? Kaku, nggak bisa jalan, betisnya jadi kram, ya. Penurunan kekuatan otot, malah jadi tambah berat, ya, atau tambah kurang rasa, hati-hati. Berarti ini harus cepat cek ke dokter, karena kan udah banyak nih, lihat di internet, YouTube-nya udah banyak banget yang di-subscribe mengenai latihan punggung bawah, tapi nggak tahu mana yang mau dipilih, ya, bingung, ya. Adakah gejala lainnya? Seperti misalnya mual, muntah, sinkop, atau misalnya pingsan habis latihan, bahaya, jangan-jangan kurang makan, ya. Semuanya harus evaluasi ke dokter. Oleh karena itulah, jadi latihan itu harus tailor-made. Resepnya hanya untuk kamu. Exercise is medicine. Jadi nggak bisa kita sembarangan kasih latihan tanpa kita ujuk-ujuk lihat di YouTube,
kok ini nggak bisa? Nggak apa-apa, kita siap untuk diskusi. Kenapa ini bisa, kenapa ini nggak bisa? Ya, bukan kita mematahkan semangatmu, karena tidak semua latihan itu cocok buat kamu. Kita harus atur semuanya. Ada banyak jenis latihan, namun tidak semua sesuai untuk tubuhku. Dan ini nih, resep latihan oleh dokter akan lebih baik, karena diberikan sesuai dengan kondisimu, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuhmu. Dan tips saya, jangan patah semangat, terus berlatih, semangat terus. Lihat webinar waktu itu kita bicara tentang talk show kesaksian dari klien kita, nonton lagi ya, ada talk show-nya. Mereka itu bebas nyeri karena salah satunya latihan loh, dikerjakan dengan rajin. Jadi jangan menyerah dan terima kasih, kita akan bertemu kembali. Salam sehat dari saya, dari Prospine Clinic Serpong. Terima kasih Dokter Rahita. Ya, Dokter ini jelas banget nih Dok. Ya, baik. Dok, kita sekarang punya waktu untuk diskusi nih Dok. Ya. Cukup banyak pertanyaan, tapi sebagaimana yang lalu, saya akan berusaha untuk memilih dulu beberapa yang memang harus segera dijawab, dan nanti yang nggak sempat dijawab bisa dijawab lewat WA ya Dok ya. Saya bacakan dulu Dok. Ini yang pertama, saya Fitri dari Surabaya. Usia 55 tahun. Saya kayaknya belum klien nih Dok ya. Nanti untuk yang lain tolong disebut ya, sudah klien atau belum ya. Saya bertanya untuk gerakan dasar, berapa repetisinya Dok? Dan bagusnya berapa kali dalam sehari? Ya, jadi untuk Fitri 55 tahun di Surabaya, rupanya dia back pain ini ya, nyeri punggung. Nah, gerakan dasar Dok yang dia tanyakan. Repetisi dalam sehari dan berapa kali. Repetisinya sekali latihan, maaf, dan berapa kali dalam sehari. Bisa dibantu, Dok? Ya. Baik, Dok. Tadi dengan apa tadi namanya, Dok? Maaf, Dok. Fitri, Dok. Fitri ya? Ya. Ya, Fitri. Ya, Ibu Fitri 55 tahun. Gerakan dasar itu batasannya memang harus custom ya. Tadi saya bilang ya, Dok ya. Jadi memang range-nya berapa kali itu sangat disesuaikan dengan kemampuan ibu. Biasanya kalau kita resepkan awal kita kerjakannya sehari sekali aja dulu. Kalau misalnya memang 2 kali 3 kali ya berat ya. Repetisinya berapa? Macam-macam sih ibu. Tapi kan kita lihat dulu. Apakah misalnya saya nggak lihat ibu sakitnya apa ini gitu loh. Ibaratnya saya ujuk-ujuk nggak tahu ibu panas apa demam apa infeksi. Saya suruh kasih antibiotik. Bingung saya, gitu loh Bu. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Ini karena kan resep itu latihan itu resepkan. Nah, tapi secara umum memang pada latihan dasar kita tidak boleh memforsir karena ke latihan dasar itu sebenarnya primary-nya latihan, paling basicnya latihan. Nah, mungkin kita bisa secara umum berikan 6 kali atau 8 kali ya. Tapi itu nggak bisa patokan sama satu orang. Kemudian hold-nya itu kita nggak boleh lama-lama. Disuruh ngitung sampai 10 langsung, tahan nafas. Waduh, itu salah besar. Karena memang kita nggak boleh melakukan suatu force. Itu merupakan suatu cedera ya pada tubuh kita. Kita boleh latihan sesuai dengan kemampuan, tetapi memang tidak banyak-banyak, sehari sekali. Lihat dulu jenis latihannya Bu, seperti apa. Ibu silakan Bu, ada kesempatan konsultasi, monggo kita bantu kok. Ya, Ibu mau seperti apa yang kita aturkan, boleh kita bantu. Ya, baik. Untuk memastikan ya Dok ya, apakah itu masih nyeri akut, subakut, atau kronis dulu ya Dok ya. Belum tentu gerakan dasar yang cocok ya Dok ya. Ya. Oke, baik. Dok ini masih lanjut lagi, rupanya dia penasaran nih Dok. Saya Fitri yang tadi Dok, kalau untuk latihan core muscle, kebetulan saya menderita HNP L5 katanya Dok. Jepitan saraf di L5 katanya Dok. Boleh nggak ya Dok kalau saya latihan leg up? Gitu. Ya, leg up berarti ini dia nanyain tentang core muscle-nya Dok. Iya. Mungkin nanti kalau buat yang lain Bu Fitri nggak ngerti leg up. Tapi leg up itu artinya kita tiduran, kakinya diangkat dua-duanya ke atas. Ya, itu namanya leg up. Artinya kita angkat semuanya. Kalau HNP L5, tergantung dulu. HNP ini kan diagnosa radiologis ya, Bu Fitri. Suaranya kok hilang ya? Jenisnya apa?
Nah, itu dia, saya nggak tahu pada fase mana dan kemudian keluhan klinisnya apa. Tapi kalau ibu sudah terkontrol semuanya, tidak ada nyeri, bahkan nyerinya itu mungkin 0 sampai 1, 0 sampai 3 misalnya ya, atau nyeri ringan lah ibaratnya. Kita lihat lagi, leg up itu nanti kan dia ngangkat semuanya. Itu endurance yang kuat. Itu udah masuk ke strengthening ya dokter ya. Kita endurance strengthening. Ya. Apakah melewati fase fleksibilitas atau latihan lingkup gerak sendi? Kalau belum, berarti disarankan jangan. Karena kita harus melakukan latihan itu tadi urutannya. Satu, kita sadarkan dulu tubuh kita ke arah yang benar, kinestetiknya kita perbaiki. Kedua, kita berada di kondisi gerak yang normal, lingkup gerak sendinya. Kita ulurkan atau fleksibelkan tubuh kita sampai ke optimal mungkin, baru kita kuatkan. Kalau misalnya memang sudah melalui itu, ya silahkan. Tapi kalau belum, ya jangan, nanti nggak kuat, Bu. Gitu. Jadi sesuaikan Apalagi tahapannya ya dok. ya, dua-duanya diangkat itu kan pressure-nya, bebannya berat ya dok ya, di bagian bawah. Apalagi Ya, nih HN dokter, artinya dia berbatasan dengan sakrum. Nah, titik tumpunya di daerah sakrum itu berat loh dok. tumpunya. Betul. Belum lagi Betul. nanti kalau pernafasannya nggak pas, kemudian dia melakukan kayak mengejan ya dok, falsafah ya dok, malah bahaya Iya, kan betul. ya? Betul, Iya, harus iya. diperhatikan itu. Baik, terima kasih dok. Satu lagi ya dok ya, ini waktunya udah mepet banget. Ini dari Pak Ridwan, umur 40 dari Bekasi. Saya mau bertanya, mengapa setelah latihan pada set pertama terasa sangat nyeri? Kalau ada repetisi yang kedua atau ketiga agak reda nyerinya. Setelah itu rasa nyerinya berkurang. Jadi hanya set pertama aja nih dok yang kayaknya tambah nyeri. Namun besoknya sakitnya terasa lagi dok seperti semula. Kenapa ya dok? Jadi set pertama dok, repetisi pertama yang terasa lebih nyeri, terus repetisi berikutnya yang kedua, ketiga berkurang nyerinya, tapi besoknya kambuh lagi gitu dok. Iya. Kira-kira kenapa dok? Baik dok, ini Pak Ridwan ini mungkin sudah pernah ke fisioterapi atau kemana ya, saya nggak tahu nih, tapi dia sudah melakukan set-set latihannya. Kurang tahu juga latihannya seperti apa, apakah memang cocok apa enggak buat Pak Ridwan, itu pertama perlu di-assess ya. Kemudian derajat nyerinya Bapak sebelum melakukan latihan itu sampai mana, lingkup gerak sendinya udah optimal atau belum. Kalau memang belum optimal, kadang-kadang kita melakukan suatu gerakan itu pertama otot kita itu kalau misalnya OA lumbal tuh sering kaku dok. Kalau kaku, ya itu makin digerakkan makin enak, itu bisa. Jadi set-set berikutnya makin enak, kakuannya makin kurang. Ya, bisa sekali. Tapi apakah memang karena ototnya spasme atau karena penyebab lainnya? Kalau cuma karena ototnya spasme atau ototnya kaku, ya memang makin lama tuh makin enak. Tapi besokannya lagi belum tentu ya nggak sakit lagi. Kenapa? Karena kan posisinya dia berbaring misalnya ya bangun tidur. Makin enak. Aktivitas makin enak. Bangun lagi ya memang dia ada ototnya yang menek atau kaku kalau nggak ditreat dengan baik ya lagi, dok. Jadi besoknya dia masih bisa kaku lagi. Tapi apakah kasusnya itu atau enggak, saya kurang jelas, dok. Nah, kalau memang mau, monggo Pak Ridwan, kita tunggu aja untuk konsultasinya. Gitu. Gitu ya, iya dok. Dok, ini ya dok terkait dengan yang ke Bekasi ini dan juga sebenarnya di Surabaya. Ini kan ada isu nih dok bahwa apa namanya kondisi COVID-nya di Jakarta itu waduh naik tajam sampai ada pemikiran ini Jakarta mau lockdown apa enggak. Ini bagaimana nih dok? Kalau Pak Ridwan harus ke klinik ya dok, nanti jangan-jangan dapat tambahan lagi dok. Tentang keamanannya maksudnya dok, jangan sampai kena COVID gitu loh dok. Bisa nggak dok memberikan ya gimana ya dok kepastian keamanan bahwa yang di klinik di Serpong situ itu protokol kesehatannya oke gitu dok. Bisa kasih gambaran nggak dok? Ya dokter. Jadi memang Pak Ridwan, saya rasa sih memang kita berada di kondisi yang memang kondusif. Pandemi ini terus berlanjut ya dokter Anita ya. Tapi namanya kita sebagai manusia hanya bisa berusaha toh. Nah, jadi usaha maksimal saya rasa udah diberikan oleh klinik, salah satu klinik Serpong. Tapi saya rasa sih Bu Wina mungkin bisa cerita tentang hal ini. Gimana Bu Wina kondisi sekarang?
Iya nih, Pak Ridwan, sebenarnya kalau klinik Serpong insya Allah aman ya. Kita sudah mematuhi protokoler kesehatan, semua protokoler, semua peralatan kesehatan yang diwajibkan sudah kita lengkapi. Nah, misalkan Pak Ridwan masih penasaran kayak gimana sih keadaan kondisi klinik Serpong nih. Nah, ini akan saya tampilkan gambarannya nih Pak Ridwan nih. Di mana terapis kami memakai APD lengkap saat sebelum menemui klien kami. Ini salah satu contoh proteksi diri dari kami ya Pak Ridwan ya. Begitupun saat kami bertemu dengan klien, kami pun terproteksi dan klien juga terproteksi. Karena kita kan wajib memakai masker nih. Pelengkap untuk melindungi klien kami adalah kami selalu melakukan sterilisasi, baik di setiap cabin, gym, dan juga semua peralatan kami. Nah, sesuai logonya kami selalu ada untuk Anda, kami selalu siap membantu Anda kapanpun Anda datang ke klinik. Jadi insya Allah ya Pak Ridwan, insya Allah sih setelah menonton video yang tadi saya putarkan sudah nggak ada keraguan-raguan lagi ya Dok. Idu, terima kasih sekali. Mudah-mudahan Pak Ridwan ini betul-betul bisa memanfaatkan ya satu kali konsultasi gratis dengan keyakinan bahwa apa yang dia temui nanti di klinik Serpong betul-betul dalam keadaan sesuai dengan protokol kesehatan ya. Betul sekali dokter. Dokter Teni, mohon maaf Dok karena waktunya juga kita harus membatasi pertemuan kita. Sebenarnya masih ada beberapa yang belum terjawab Dok. Mohon nanti perkenan Dokter Teni untuk bisa menjawab via WA ya Dok ya. Iya. Baik ya Dok. Sekarang perkenankan saya untuk membuat kesimpulan. Tadi di dalam tips untuk latihan nyeri punggung bawah, Dokter Teni mengatakan bahwa sangat penting untuk yang bersangkutan memeriksakan diri sehingga dokter bisa menyimpulkan fase nyeri yang dialami, kemudian berdasarkan sebab-sebabnya dan fase nyeri tersebut, dokter akan menentukan jenis dan dosis latihannya. Dan itu sangat spesifik sesuai dengan keperluan masing-masing sehingga kita katakan sebagai tailor-made, dijahit khusus untuk dia, diramu khusus untuk yang bersangkutan. Dan kita selalu mengevaluasi nyerinya setiap kali memberikan program latihan sehingga itu menjadi patokan, oh memang ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu berat, sesuai betul dengan nyeri yang dibutuhkan. Lalu tidak ada artinya kalau hanya mengerjakan latihan itu di klinik saja.
Tapi untuk bisa memperoleh hasil maksimal harus dikerjakan di dalam keseharian. Ya, saya kira begitu yang kita bisa simpulkan, Dok. Sekali lagi terima kasih untuk paparan Dr. Teni yang luar biasa jelas. Saya yakin setiap peserta mendapat maksimal pemahaman dan manfaat. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu karena sudah makin larut, saya kembalikan kepada Mbak Ayu selaku MC kita pada malam hari ini. Terima kasih, salam sehat untuk semua. Terima kasih Dr. Wahida. Terima kasih kepada Dr. Teni atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat dan cukup jelas untuk kami semua. Terima kasih kepada Dr. Wahida yang sudah bertugas menjadi moderator pada malam hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Untuk peserta yang terlambat hadir, jangan khawatir karena kami akan segera mengupload ke channel YouTube Prospen Klinik. Untuk link YouTube dan materi webinar hari ini akan kami share melalui WA yang sudah terdaftar. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kami jawab melalui WA juga. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media Prospen Klinik, ada IG, Facebook, dan YouTube. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi dan subscribe YouTube kami, karena kami akan update info-info terbaru. Dan di YouTube Prospen Klinik itu ada uploadan webinar dari awal sampai webinar terakhir kemarin tanggal 20 Januari 2021. Webinar yang akan datang akan membahas tentang nyeri leher dan punggung atas yang akan tayang pada tanggal 24 Februari 2021 dengan tema mengapa kita bisa nyeri leher dan nyeri punggung atas yang akan dibawakan oleh Dr. Wahida Satyawati Darmanta SPK FRK. Catat waktunya dan jangan sampai kelewatan karena nanti akan ada penjelasan dari dokter. Manfaatkan free konsultasi 1 kali dengan dokter kami. Sekiranya acara hari ini sudah selesai, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Dok. Evaluasi. Iya, baik sekali. Nggak terasa saya mencoba menjadi orang awam. Tadi itu betul-betul yang jadi pasien gitu. Makanya pertanyaan saya, Bu Sherry nggak pernah sakit, jadi nggak nanya jadi ya tadi. Saya mengimajinasikan kalau jadi sakit itu ya apa dan lain-lain gitu. Baik sekali. Dokter ini rasanya ya, dokter ngomongnya keburu-buru waktu ya. Jadi rasanya nggak apa-apa dok. Ini buat orang awam sangat nganu gitu loh, apa namanya? Sangat penting. Ya, Betul. Sangat penting sekali. Jadi mungkin buat dokter terlalu ringan ya, tapi buat orang awam pertanyaan-pertanyaan mungkin agak sedikit nyeleneh dan lain-lain itu ditampung aja nanti mungkin bisa dijawab gitu. Jadi dokter Teni nggak usah terlalu dikejar waktu karena memang ini materinya baik banget gitu, baik sekali. Khususnya untuk orang awam ya. Tapi buat dokter tingkatan dokter nggak terlalu. Aku tuh kayaknya bahasa saya terlalu aku pikir itu sambil ini bahasanya ketinggian nggak ya yang slide itu nggak ngerti nggak ya? Ya, saya juga kayak apa namanya awam ya dok ya. Memang ada beberapa istilah yang kita juga mesti apa ya berpikir gitu ya, karena memang kan itu kan tingkat tinggi ya, bukan awam gitu ya bahasanya. Tetapi mungkin mikir. Ya, karena memang ini topik yang menarik dok, karena tips ya, namanya tips itu berarti ada sesuatu yang dibuka. Ada sesuatu kayak rahasia yang dibuka, jadi ada tips gitu ya, ada nasihat, ada advice gitu. Mungkin apa namanya kalau cuman ya memang